Shalom jemaat Best yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya ada di Blue Mountain. Di tebing saya, kedalamannya cukup dalam sekali. Dan ini adalah yang terakhir yang di puncaknya, supaya saudara melihat semua yang menjadi ikon daripada kota Sydney. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang firman Allah, bahwa di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16, bahwa Tuhan tidak suka kita suam-suam kuku. Lebih baik kita dingin atau panas sekali, saudara. Siapa yang suam-suam kuku akan dimuntahkan Tuhan. Artinya kekristenan adalah panas. Bukan cuma datang di gereja, setia di gereja, tidak pernah absen, berdoa, ibadah baik, namun tidak ada semangat. Orang yang punya semangat itu, saudara, dia mengalahkan penderitaannya, dia mengalahkan sakit penyakitnya, dia mengalahkan kesusahannya, dia mengalahkan kesulitannya. Bahkan orang yang semangat itu selalu kuat dan mengalahkan sakit penyakitnya. Oleh karena itu, kalau engkau sakit hari ini, kalau punya masalah, punyalah semangat, saudara. Karena semangat itu mutlak. Dikatakan siapa yang patah atau semangatnya patah, maka tulangnya menjadi kering. Tapi siapa yang semangat, dia melihat masalah jadi kecil semua. Puji Tuhan, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Perlu menyala-nyala, perlu rajin, saudara. Rajin besuk, rajin berdoa, rajin melayani, baca firman. Bukan sekedar melayani. Dan itu pun walaupun sakit tetap datang, upahmu besar di surga. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat kisah Israel. Israel kalau berdoa itu seperti api. Mereka tuh goyang gini, goyang begini. Semua orang Israel, saudara. Sedangkan kalau kita goyang berdoa cukup diem. Kenapa? Karena Israel itu punya gambaran manoreh atau pelita atau kalau kandil yang di ruang kudus yang ada 7 lilin. Saudara, seperti yang modelnya api. Saudara, itulah mereka menganggap diri mereka ada seperti itu. Waktu mereka ada di padang gurun yang dingin, Tuhan kirim pada siang hari awan supaya tidak kepanasan. Tapi ketika malam dingin sekali, Tuhan kirim tiang api supaya tidak kedinginan. Dan Tuhan kirim manah bagi mereka, karena mereka perjalanan menuju ke Kanaan. Namun mereka minta masuk ke Kanaan. Walaupun manah tidak diberikan lagi, mereka harus kerja. Padang gurun dirubah menjadi rumput, menjadi tanaman. Mereka mau kerja walaupun tangan berdarah-darah. Mereka tidak mau mendapatkan mujizat saja karena di padang gurun. Walaupun mereka ingin masuk ke Kanaan, walaupun harga yang harus dibayar. Walaupun tabernakel sudah tidak ada, walaupun mungkin tiang awan, tiang api mungkin sudah tidak ada lagi. Namun mereka rindu di Kanaan, karena tiang awan, tiang api sudah tidak menjadi tanda yang besar. Namun mereka ingin tiang awan, tiang api itu ada di dalam hatinya, berkobar-kobar di dalam semangat. Walaupun mujizat sedikit, walaupun tidak ada tanda-tanda hebat, walaupun tanah itu kering, walaupun itu tanah-tanah sulit dikerjakan, mereka kerja keras karena ada api yang ada di dalam diri mereka. Itulah orang Israel. Dan saya yakin kita sebagai orang Kristen, kita punya api itu. Karena ketika Roh Kudus turun, maka api menyambar-nyambar. Maka para rasul ada apinya. Saya pernah melihat itu ketika para pekerja atau pendeta Best dilantik, saya melihat ada api. Tuhan menunjukkan mata saya terbuka untuk melihat. Dan seperti yang ada di dalam gambar-gambar, kelihatannya ada mereka yang pernah ditunjukkan Tuhan juga. Sehingga iblis tidak bisa mengganggu kita karena ada api itu. Tapi kalau api itu padam, iblis itu akan serang kita. Saudara, kita tidak bisa melihat saudara apinya padam, enggak. Saudara mungkin kegiatan, tapi iblis itu lihat. Apimu padam enggak? Walaupun kau kegiatan, belum tentu apimu menyala. Makanya kita dilanda masalah, kita diserang sakit penyakit, kita dihantam, kita jatuh, kita menangis kita sendiri. Angin terlalu kencang dan dingin sekali. Oleh karena itu saudara perlu semangat. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, itulah kisah. Mari kita kerjakan. Walaupun ladang kita kering sekalipun, gereja kita masih belum, ayo kita kerja keras, kita garap. Karena api ada di dalam hati kita.
kita bawa jiwa-jiwa, kita perbaiki gereja kita tertibkan, kita sungguh-sungguh biar semua orang datang kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.